Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai praktikum akuntansi perusahaan dagang yang sebelumnya sudah lama sekali tidak kita pelajari. Untuk hari ini kita akan mencoba mengingat kembali dan menyiapkan lagi apa saja sih yang perlu dilakukan dan apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita akan menyelesaikan satu siklus akuntansi perusahaan dagang. Kalian sudah siap? Kita lihat dulu ya apa yang diperlukan. Yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki soal untuk perusahaan PT Mandiri. Untuk praktek kali ini, kita akan menggunakan transaksi milik PT Mandiri yang sebelumnya sudah pernah Ibu share. Ya, pastikan kalian punya. Kemudian yang kedua, pastikan kalian sudah menulis neraca saldo awal. Seharusnya sudah ya. Neraca saldo awalnya ditulis, kemudian kalian pastikan bahwa nominal di akhir itu jumlahnya sudah sama. Tidak boleh berpatokan pada soal. Soal kadang tulisnya balance, tapi belum tentu itu balance. Jadi kalian harus make sure sendiri atau memastikan sendiri bahwa antara debit dan kredit itu sudah balance. Kemudian, apa yang harus dipersiapkan? Kalian harus menyiapkan jurnal-jurnal yang diperlukan. Masih ingat kan jurnalnya apa aja? Kalian harus menyiapkan jurnal penjualan. Setelah itu, contoh formatnya seperti ini. Kalian harus menyiapkan jurnal pembelian beserta rekapitulasi jurnalnya. Kemudian kalian harus menyiapkan jurnal penerimaan kas atau case receipt journal dan jurnal pengeluaran kas atau case payment journal. Selain itu, jangan lupa siapkan juga jurnal umumnya untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke 4 jurnal khusus tadi. Lalu apa lagi, Bu? Karena kita mau membahas satu siklus, maka kalian perlu membuat yang namanya kartu utang, kartu piutang, dan kartu persediaan. Ya, seperti praktikum yang sering kita lakukan, ditulis dulu saldo awalnya masing-masing. Ya, ini di sini Ibu sudah di-input semua saldo awalnya, karena hanya memindahkan saja. Kartu piutang juga dipindahkan saldo awalnya. Nah, di kartu persediaan saldo awalnya juga diisi. Dan untuk persediaan kita pakai metode average. Kita belajar metode baru. Sebelumnya ada metode FIFO atau first in first out, kemudian ada metode LIFO atau last in first out. Sekarang kita pakai metode yang ketiga, yaitu metode average atau rata-rata. Kalau kalian sudah menyiapkan format-format ini, ya, Ibu harapkan kalian sudah menyiapkan. Mari kita bahas satu persatu mengenai transaksi milik PT Mandiri. Yang pertama, untuk dokumen 1. Pada tanggal 2 Desember 2018, si PT Mandiri ini membeli perlengkapan toko. Sebesar 800.000. Kira-kira menurut kalian, jika ada transaksi membeli perlengkapan toko, apa yang akan terpengaruh? Yang terpengaruh pastinya adalah ini dokumen 1 ya. Dokumen 1. Yang pastinya terpengaruh adalah cash atau cash in bank. Cash in banknya bagaimana jika kita membayar? Maka berkurang. Cash in bank berkurang catat di sebelah kredit. Untuk apa sih cash in banknya? Untuk membeli apa tadi? Perlengkapan toko. Kita lihat perlengkapan toko itu ada akunnya nggak ya? Kita lihat di sini. Perlengkapan toko. Perlengkapan toko ada nih ya. Store supplies. Store supplies itu adalah bahasa Inggris dari perlengkapan toko.
Bu, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Di soal ada translate-nya atau ada terjemahannya nih di sini. Nah, di sini nih. Di sini ada terjemahannya. Nah, nih, store, start, place, perlengkapan toko, ya. Jadi kalau kalian bingung akunnya apa, silahkan lihat di nama-nama akun. Kita lanjutkan ya. Karena perlengkapannya dibeli, otomatis perlengkapannya bagaimana? Maka store supply-nya bertambah. Catat di sebelah debit. Berapa? 800.000. Ini transaksi voucher kas kecil. Maka kita catat di mana? Di jurnal kas kecil. Mana ya? Ibu belum bikin, kita bikin dulu. Jurnal kas kecil. Di sini ada tanggal. Di sini ada sebentar. Ya, untuk kas kecil tanggal, kemudian keterangan. Di sini debit. Di sininya akun, ref, jumlah, sedangkan di kreditnya adalah petty cash. Ya, petty cash itu adalah bahasa Inggris dari cash in bank. Nah, kita gedein, keterangannya juga kita besarkan, akunnya juga biar gede, jumlahnya juga, petty cash juga. Ya. Kita kasih judulnya PT Mandiri. Petty cash. Ya. Jadi ini gunanya untuk mencatat transaksi-transaksi yang menggunakan petty cash. Ya, petty cash itu adalah kas kecil. Kas yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang nominalnya relatif kecil. Tadi tanggal berapa? Tanggal 2 Desember 2018. Desember 2. Apa tadi keterangannya? Pembelian perlengkapan toko. Pembelian perlengkapan toko. Di debitnya apa tadi? Di debitnya adalah store supplies. Maka kita tulis di sini debitnya store supplies sebanyak 800.000. Di kreditnya adalah cash in bank, petty cash. Karena pengeluarannya menggunakan kas kecil. 800.000 juga. Nah, seperti ini untuk dokumen transaksi yang pertama. Ya. Kita tidak usah catat ke kartu utang, kita juga nggak usah catat ke kartu utang, piutang, persediaan, itu nggak perlu. Kemudian kita lanjut lagi ke transaksi yang kedua. Nah ya, transaksi kedua. Yang pertama, yang kedua ini. PT Mandiri mengeluarkan faktur. Faktur adalah bukti penjualan barang secara kredit. Artinya PT Mandiri menjual barang secara kredit. Ke siapa? Ke toko Benua Jaya. Ya.
Dia menjual ke si Benua Jaya. Berarti kita catat di jurnal penjualan. Karena menjual. Kira-kira apa yang terpengaruh dengan adanya penjualan ini? Kita lihat penjualan. Kira-kira apa yang terpengaruh kalau kita sorry, ini salah, ini ada salah kotak. Kreditnya harusnya sales. Kalau kita menjual barang secara kredit, maka yang terpengaruh adalah dokumen 2. Apa yang terpengaruh? Yang pasti adalah penjualan, karena kita menjual. Tadinya kita nggak jualan, jadi jualan, maka penjualannya bertambah. Catat di sebelah, kredit. Berapa penjualannya? Kita lihat di sini. Penjualannya berapa sih? Penjualannya 29.500. Selain penjualannya bertambah, apa lagi? Karena kita menjualnya secara kredit, otomatis kita punya piutang. Bukan utang ya, karena kita jualnya nggak tunai, berarti kita nggak dapat cash, tapi kita dapat piutang. Piutang apa bahasa Inggrisnya? Account receivable. Bertambah, catat di sebelah debit. Berapa account receivable-nya bertambah? Sebanyak yang paling bawah, 32485. 32485. Apakah sudah balance? Belum. Ada apa lagi? Kita lihat. Kita lihat di sini ada freight collected 35.000. Maka di sini tulis freight collected bertambah, catat di sebelah kredit sebesar 35.000. Apa lagi? Ada PPN. Ada PPN. Karena kita menjual, maka PPN-nya adalah PPN outcome. PPN outcome-nya bertambah, catat sebelah kredit sebesar 2950. Ya, seperti ini. Nah, kita harus catat di mana aja? Pertama kali kita harus catat di jurnal penjualan. Kita buka dulu jurnal penjualan. Tanggal berapa transaksinya? Kita lihat tanggal 4. Nomor fakturnya yang ini. Nomor fakturnya FPJ 121. Keterangannya tulis siapa yang membeli, toko Benua Jaya. Toko Benua Jaya. Tadi analisisnya gimana? Account receivable 32485. Penjualannya berapa? Penjualannya 29.500. PPN outcome-nya 2950. Freight collected-nya 35.000. Ya. Nah, kalau penjualan ini agak banyak nih. Karena kita jualnya secara kredit, kita punya yang namanya piutang. Berarti kita harus catat juga di kartu piutang. Kita cari Benua Jaya, tanggal 4. Nomor buktinya sama kayak tadi, ya. FPJ 12. Keterangannya penjualan ke pembelian. Penjualan.
Kita lihat tadi di penjualan, piutangnya debit apa kredit? Di sebelah debit. 32485. 32485. Ayo, masih inget nggak? Ada saldo di debit, ada saldo debit lagi. Debit ketemu debit, ditambah apa dikurang? Ditambah. Jadi saldonya 55585. Kemana lagi kita? Karena penjualan, otomatis ada barang yang dijual. Barang yang dijual berarti berpengaruh ke persediaan barang kita. Kita lihat dulu apa aja yang laku. Mana yang laku? Nih. Yang laku itu 20 Galaxy Frame dan 15 Galaxy V. Ya. 20 Galaxy Frame dan 15 Galaxy V. Coba kita tanggal Galaxy Frame tadi berapa? 20 ya? 20. Tanggalnya tanggal 4. Keterangannya penjualan, tulis nomor fakturnya. FPJ 121. Karena kita menjual, otomatis masuk atau keluar? Pastinya keluar. Gampang ya? Kalau kita jual berarti barangnya keluar. Kalau kita beli berarti barangnya masuk. 20. Nah, Bu, bagaimana cara menghitung rata-rata? Caranya adalah sisa, kalian lihat Q-nya ada 80. Dikurangi dulu 20. 80 dikurang 20. Jadinya 60. 60. Angka ini dikebawahin. Ya, baru dikaliin dulu. 60 dikali 500 berapa? 30 juta. 30 juta dikurangin 40 juta dikurangin 30 juta berapa? Masukin ke sini. 40 juta dikurangi 30 juta. Jadinya 10 juta. Baru ini dibagi ini. Ini dibagi ini. Ini adalah cara untuk mencari rata-rata. Ingat ya tadi ya. 80 dikurangi 20 dulu jadi 60. Kemudian 500-nya dikebawahin. Habis itu 60 dikali 500 jadinya berapa? Untuk ngisi ini 40 dikurangi ini taruh sini. Habis itu ini dibagi ini dapat price-nya gitu. Udah nih yang firm. Terus ada lagi nggak yang keluar? Ada ya. Ada V 15. Coba kita lihat. V 15. Sama kayak tadi. Tanggal 4. Ya. Penjualan FPJ 12.1. Karena kita jual otomatis keluar. Keluarnya berapa? Keluarnya 15. Gimana caranya tadi? 70 dikurangi 15 dapat 55. Terus diapain lagi? 600 dikebawahin. Baru dikali 55 dikali 600.000. Habis itu diapain? 42 yang ini dikurangin yang bawah 33. Baru price-nya nyarinya 9 juta dibagi 15. Seperti itu. Habis ini ngapain lagi, Bu? Kita harus mencatat HPP. Mencatat HPP. HPP ya. HPP itu adalah harga modal yang kita keluarkan. Kita lihatnya dari kartu persediaan. Kita lihat di kartu persediaan yang V, yang keluar itu adalah 9 juta. Sedangkan yang keluar dari V yaitu ada 10 juta. 10 juta ditambah 9 juta berapa? 19 juta. Maka
pencatatan HPP-nya yaitu merchandise inventory, persediaan. Kalau kita jualan berarti persediaan barang kita gimana? Pasti berkurang. Catat di kredit ya, sebesar 19 juta. Kemudian cost of goods sold atau HPP bertambah, catat di sebelah debit sebesar 19 juta. 19 juta ini didapat dari 9 juta ditambah 10 juta. Nanti kalian takutnya bingung, dari mana Bu angka itu ya? Jadi 19 juta itu 9 juta dan 10 juta. Catatnya di mana? Catatnya di jurnal umum. Desember 4. Keterangannya, akunnya apa tadi yang di debit? Cost of goods sold. Di sebelah debit 19 juta. Merchandise inventory di sebelah kredit 19 juta. Ya, sama ya. Kalau udah kita kasih garis warna merah untuk menandakan. Kelihatan ya. Coba line stylenya ditebelin dulu. Udah kayak gini ya. Sudah, berarti pencatatan untuk dokumen 2 udah selesai. Cukup panjang ya dokumen 2. Kita lanjut ke dokumen 3. Dokumen 3 ini yaitu voucher kas kecil. Artinya ada pengeluaran kas menggunakan kas kecil. Untuk apa? Untuk membayar tagihan rekening telepon bulan November. Ya, kita bayar di bulan Desember. Bagaimana pencatatannya? Lihat dulu di sini. Ya. Tadi dokumen 3. Tuh. Kita mengeluarkan kas kecil. Otomatis apa yang terpengaruh? Kas kecil. Karena kita mengeluarkan kas kecil, otomatis kas kecil kita bagaimana? Berkurang. Catat di sebelah kredit. Untuk apa sih kas kecil kita? Untuk membayar tagihan telepon bulan November. Bulan November udah lewat belum bulannya? Udah. Ya, berarti tagihannya udah kita catat di bulan lalu. Udah kita catat di bulan lalu, terus belum dibayarkan. Baru kita bayarin. Makanya bukan beban telepon, tapi utang beban. Kenapa? Bulan November kemarin udah kita catat sebagai beban. Udah kita catat sebagai beban, tapi belum dibayar. Bulan Desember mau kita bayar. Jadinya utang beban pada petty cash. Utang beban apa Bu bahasa Inggrisnya? Silahkan dilihat. Ada yaitu accrued. Accrued apa ya? Dia ada. Accrued expense. Ini artinya utang beban. Ya. Nanti kalau misalkan masih bingung dengan istilah utang beban, sebelumnya kan pernah Ibu share juga ya, pernah Ibu jelasin. Tapi kalau lupa, butuh pemahaman lebih, silakan nanya ketika kalian konsultasi. Ada jadwal konsultasi dan pendampingan. Accrued expense karena sudah dibayar, maka berkurang. Catat di sebelah debit. Sebesar berapa?
sebesar 450.000. Nah, dokumen 3 kita catat di mana nih? Kita catat di jurnal petty cash tanggal 4. Tanggal 5, sorry. Tanggal 5 pembayaran apa sih? Pembayaran telepon bulan November. Di sini accrued expense 450.000, petty cash-nya juga 450.000. Ya. Nah, ini transaksinya udah nggak perlu dicatat di kartu utang, kartu piutang, ataupun di kartu persediaan. Lanjut, satu lagi kali ya, karena ini juga udah mau setengah jam, nanti Ibu akan bagi dalam beberapa part. Bukti penerimaan kas yang bikin adalah Mandiri. Berarti Mandiri menerima uang. Dari siapa? Dari si Toko Kencana. Dapat uang dari Toko Kencana. Kenapa? Karena Toko Kencana berhutang. Ya. Kalau kita terima uang, berarti apa yang terpengaruh? Kalau kita terima uang, berarti yang terpengaruh adalah uangnya. Uang kita bagaimana kalau kita terima uang? Bertambah. Catat sebelah debit. Kenapa uang kita bisa bertambah? Karena ada yang bayar account receivable. Karena account receivable-nya sudah dibayar, otomatis account receivable berkurang. Catat di kredit. Kita nerima berapa sih uangnya? Nerima berapa? Mana ya? Kita nerima 17.424. Kita nerima 17.424. Sementara piutangnya itu sebesar 17.600. Sudah balance? Belum. Kenapa nggak balance? Karena dapat potongan. Ya, potongan. Potongan apa itu? Karena di sini posisinya kita nerima uang, otomatis kita habis menjual sesuatu. Ya, menjual sesuatu berarti yang memungkinkan adalah sales discount. Potongan penjualan bertambah, catat di debit. Berapa? 176.000. Dah. Habis ini diapain? Kita catat di jurnal penerimaan kas. Tanggal berapa tuh? Tanggal 5 Desember. Buktinya berapa? Nih, buktinya adalah BKM 12.1. Kurang gede. Keterangannya apa? Kita lihat namanya Toko Kencana, tulis. Toko Kencana pelunasan piutang. Apa tadi analisisnya? Cash in bank 17.424. Cash in bank, tinggal masukin 424. Sales discountnya 176. Ada lagi nggak? Ada account receivable 17.600. Nah,
Habis ini gimana lagi, Bu? Karena ini berhubungan dengan piutang, otomatis kita harus buka kartu piutang. Kita lihat ada nggak sih toko Kencana. Oh, ada nih toko Kencana ya di bawah. Kita tulis karena dia mau ngelunasin. Gimana ya ngezoomnya? Waduh. Ini ibu nggak bisa ngezoom lagi. Kepotong. Kelihatan ya? Sini tanggal 5. Nomor buktinya tadi BKM. Keterangannya adalah pelunasan. Lihat tadi di jurnal penerimaan kas. Account receivable-nya di debit atau di kredit? Ada di kredit 17.600. Kita masukin di kredit 17.600. Jadi kalau kalian bingung debit atau kredit, lihat aja jurnalnya. Si account receivable itu ada di debit atau kredit. Nah, masih ingat nggak nih? Debit ketemu kredit ditambah atau dikurang? Dikurang. Berarti 17.600 dikurang 17.600 jadinya 0. Ya, seperti itu. Nah, kalau dicatat kartu piutang sudah beres dan sudah selesai. Yaitulah pencatatan dokumen transaksi mulai dari dokumen 1 hingga dokumen 4. Ibu kira untuk part pertama sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu part selanjutnya ya. Tetap semangat!